Shalom, apa kabar? Ya, kita bersyukur hari ini Tuhan mulai memberkati kita. Kita bersyukur kita boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca kitab Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah boleh memberkati kami hingga sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matius 17 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang hari ini kita baca, di sini kita menemukan ada beberapa kebenaran. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat kebenarannya adalah bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Berarti Yesus sedang mengingatkan kepada para murid bahwa perjalanan pelayanannya dia akan segera berakhir, ya, karena dia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan akan dibunuh. Yesus sudah memberitakan hal ini, dan sebagaimana yang kita tahu, apa yang diberitakan itu pun terjadi. Yang kedua, pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dan Yesus sudah menyatakan hal ini waktu dia mati, tetapi dia juga akan bangkit. Nah, kebenaran yang kedua ini kebenaran yang luar biasa, saudara. Di mana dia mati, mengalahkan maut, kemudian bangkit untuk membangkitkan setiap kita, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa. Dua kebenaran ini memberikan kita kekuatan dan pengharapan di dalam kita mengikut Tuhan, bahwa apa yang difirmankannya semuanya digenapi oleh Tuhan. Dan kekuatan bagi kita, ada pengharapan di dalam Dia karena Dia sudah mati, Dia sudah bangkit menyelamatkan kita semua. Nah, yang kedua, saudara, kebenaran yang saya temukan di sini adalah bagaimana karya Tuhan itu luar biasa di saat Dia mau membayar bea bait Allah. Saudara, saya tidak begitu paham, tidak begitu tahu dari mana ikan-ikan itu waktu dipancing ternyata diketemukan mata uang, ya, 4 dirham di dalamnya. Saya percaya, saudara, ini karya Tuhan yang Tuhan izinkan. Dan ikan yang pertama, tempatnya jelas. Di sini kita melihat bagaimana cara Tuhan memelihara umatnya.
Yang kita nggak pernah sangka, saudara, dalam hidup kita hari-hari ini juga ada banyak hal yang seringkali kita pikirkan dari mana berkat yang kita bisa nikmati, dari mana pertolongan Tuhan. Tetapi kalau kita memperhatikan lagi, ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita umatnya. Kalau semua pintu tertutup pun, Tuhan bisa membuka pintu yang baru. Dan ini adalah pengalaman-pengalaman yang indah kita bersama dengan Tuhan. Nah, kebenaran yang keempat, saudara, ini yang menurut saya sangat menarik juga, yang kita tidak bisa lupa. Bagaimana dikatakan janganlah kita menjadi batu sandungan. Saudara, Yesus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan satu hal yang menurut saya ini menjadi teladan buat kita orang percaya, ya. Apa itu? Mari saudara, hidup kita jangan menjadi batu sandungan yang hanya gara-gara sesuatu yang kecil, sesuatu yang sebenarnya kita juga bisa lakukan, begitu ya. Nah, kita lakukan, saudara. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini menjadi batu sandungan. Nah, saya nggak tahu, saudara, apa yang menjadi batu sandungan di dalam hidup kita hari-hari ini. Apakah itu perkataan kita, apakah itu perbuatan kita, apakah itu sikap, tingkah laku kita. Mari saudara kita mengecek kembali, ya. Adakah sesuatu yang menjadi batu sandungan buat orang lain? Dan tentunya mari kita belajar bersama dengan kerendahan hati. Kita mau menjaga tutur kata kita, sikap, tingkah laku, perbuatan kita, sehingga itu tidak lagi menjadi batu sandungan buat orang lain datang kepada Tuhan. Menjadi studi pribadi, dalam hal apa kita sering menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk kita boleh hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran-kebenaran yang sudah kami pelajari hari ini. Kami rindu merenungkan dan kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih untuk karyamu, Engkau mati, Engkau bangkit, bahkan firman-Mu juga boleh digenapi, dan ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dan ada menjadi bagian kami juga untuk kami kerjakan dalam hidup. Tentunya kami boleh menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Berikan kami kepekaan, berikan kami hikmat-Mu ketika kami gagal di dalam mengasihi Engkau, ketika kami tidak lagi menjadi berkat, namun kami menjadi batu sandungan melalui sikap hidup kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Oh Tuhan, tolong kami. Kami berdoa Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan terus memimpin kami, menghargai setiap karya-Mu, dan kami hidup senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami memohon berkat-Mu atas kami semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Shalom.